Selamat malam anak-anakku, para siswa SMP Negeri 2 SD Satap yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai cara membuka Google Form. Google Form itu nanti Bapak Ibu Guru akan bagikan kepada kalian melalui link atau dalam aplikasi Zoom Meeting. Itu bagian chat akan dibagi di sana pada saat pembelajaran sementara berlangsung. Juga pasti akan dikirim melalui grup WA masing-masing di setiap kelas. Bagaimana cara untuk membuka formulir itu, Google Form itu? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan Anda klik link yang dikirimkan. Ini saya memberikan contoh bagaimana cara membukanya. Ya, silakan klik seperti ini. Browser akan mencari dan kita menanti beberapa saat ya. Ini sudah mulai muncul. Saya mengharapkan agar anak-anak bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik dan gunakan HP harus secerdas mungkin dan tidak menggunakan untuk yang lain, tapi digunakan untuk proses pembelajaran. Ya, ini tampilannya nanti seperti ini anak-anak. Di sini saya mengambil contoh mata pelajaran IPA misalnya. Oke, tampilannya akan seperti itu anak-anak. Jangan lupa untuk memperhatikan instruksi ya. Ini adalah instruksi ya. Ini instruksi. Salah satu contohnya adalah silakan isi formulir tugas di bawah ini sesuai petunjuk. Kalau ada kesulitan silakan menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan melalui nomor WA ataupun WA grup di kelas masing-masing. Lalu yang kedua, perhatikan di bagian bawah itu ada tanda merah seperti ini, kemudian ada kata wajib. Itu artinya jika Anda menemukan tanda seperti ini, maka di situ Anda wajib untuk mengisinya. Anda wajib untuk mengisinya. Ya, sebagai contoh, yang pertama kita perhatikan. Di sini ada nama lengkap, ya. Keterangannya adalah jika dikerjakan secara berkelompok, maka isilah nama anggota kelompokmu di sini. Misalnya kalian ada 3 orang. Satu contoh misalnya, tulis nama lengkap ya. Misalnya Henrikus Watu. Henrikus Watu. Ya, kalau Anda sendiri maka tidak perlu lagi ketik nama yang lain. Misalnya Anda beberapa orang, ya, Elizabeth Wea misalnya nama yang kedua. Kemudian Irenius Dae, ya itu seperti itu. Nah, setelah itu Anda pilih kelas. Kamu ini kelas berapa, ya? Kalian itu kelas berapa? Misalnya kelas 7A atau kelas 8A, silahkan klik. Setelah itu silahkan pilih mata pelajaran. Di situ hari ini atau saat ini Anda sedang melakukan pembelajaran online untuk mata pelajaran apa. Silahkan klik. Misalnya IPA terpadu. Klik IPA terpadu. Kemudian jangan lupa untuk mengisi nomor HP. Karena nomor HP itu kadang-kadang dilupakan oleh Bapak Ibu Guru, jadi harus selalu diisi supaya ketika Bapak Ibu Guru lupa, mungkin itu menjadi alternatif untuk dilihat kembali sehingga bisa menghubungi Anda ataupun orang tua Anda. Setelah mengisi nomor HP, ya misalnya 0812345678 dan seterusnya. Setelah itu Anda mulai mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan di dalam Google Form itu. Saya kasih contoh misalnya salah satu soal pilihan nomor 1 misalnya. Perhatikan pernyataan berikut. Lilin meleleh ketika dipanaskan, sayur yang sudah basi, es yang mencair, 4 besi yang berkarat, 5 pemisahan lumpur dari air dengan cara disaring. Nah, yang termasuk perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor berapa. Di sini ada tanda bintang ya anak-anak.
perhatikan ada tanda bintang berarti wajib untuk diisi. Kalau tidak diisi maka Anda tidak bisa melanjutkan ke halaman berikutnya atau dia tidak akan bisa terkirim. Maka harus klik, misalnya contoh 2 dan 5 misalnya. Nah, itu contoh soal yang pertama. Yang kedua adalah soal uraian atau essay test. Anda silakan membaca teksnya sampai selesai, kemudian ikuti petunjuk soal di bagian bawah. Nah, di sini petunjuk soalnya adalah kelompokkan sampah berikut sesuai dengan jenis limbahnya. Nah, ini juga ada tanda apa bintang. Kalau ada tanda bintang maka ini wajib diisi. Silakan Anda tik di situ sesuai dengan materi yang sudah Anda dapatkan. Misalnya, sampah dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya, atau beberapa jenis misalnya ya, dan seterusnya. Silakan Anda ketik di situ sampai dengan kira-kira jawabannya selesai. Bisa Anda menggunakan buku sumber yang lain untuk membantu, atau juga bisa di browsing di internet untuk materi ini. Kemudian ada soal yang berikut adalah soal pilihan ganda kompleks. Nah, di sini Anda bisa membuka atau membacanya. Kemudian di sini juga ada tanda bintang ya anak-anak. Ini tanda bintang. Nah, karena di sini pilihan ganda kompleks, maka jawabannya bisa lebih dari satu. Ya, misalnya di sini ada contoh soal ya. Franci memiliki sekarung padi berukuran 100 kg. Ia akan menggilingnya di tempat penggilingan padi dan rencananya akan dijual di pasar untuk membeli kebutuhan sekolahnya. Prediksi karung berisi padi setelah digiling menjadi beras, ia akan memperoleh 60 kg beras. Nah, apa yang harus dilakukan supaya target yang diharapkan bisa sesuai? Silahkan analisis jawabannya. Nah, di sini kita bisa memberikan tanda centang seperti ini untuk jawaban yang benar. Karena pilihan ganda kompleks, jawabannya sudah pasti lebih dari 2. Silakan Anda klik di bagian kotak itu, maka dia akan muncul tanda centang sendiri. Ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk diisi semuanya. Kalau misalnya ada tanda bintang seperti ini tidak diisi, nanti kalian tidak bisa melanjutkan ke lembaran soal yang berikutnya, ataupun nanti Anda tidak bisa mengirimkan tugas itu. Contoh misalnya yang ini lupa di klik, lupa dicentang, maka ketika dikirim seperti ini, di situ akan muncul pertanyaan wajib diisi. Berarti Anda melihat kembali soal yang tadi Anda sudah baca, yang lupa diisi silahkan dicentang. Nah, ini kita centang seperti ini. Ketika kita centang di sini, maka dia sudah bisa terkirim ketika kita menekan tombol kirim ya. Jadi ketika seperti ini sudah selesai, silakan Anda klik tombol kirim ini ya. Klik tombol kirim ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dia sudah terkirim. Nah, di situ muncul bahwa jawaban Anda telah direkam. Berarti itu sudah masuk ke email Bapak Ibu Guru, dan tugas Anda atau tugas kelompok Anda sudah diterima. Ya, seperti itu anak-anak. Demikian 1-2 informasi yang bisa dapat saya bagikan kepada Anda semua. Saya mengharapkan kalian tetap semangat. Jangan lupa membantu orang tua dan juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 gelombang kedua ini cepat berakhir, sehingga kita bisa kembali ke sekolah, kita berjumpa kembali di sekolah, kita bermain bersama di sekolah, kita belajar bersama di sekolah, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita akan berjumpa di video berikutnya sesuai dengan keadaan dan situasi anak-anak. Jika ada yang membutuhkan bantuan, silakan jangan lupa menghubungi Bapak Ibu Guru mata pelajaran ataupun juga Bapak Ibu Guru wali kelas untuk membantu Anda.
bisa melalui WA ataupun juga bisa lewat telepon, pasti akan dilayani ya. Oke, itu saja. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan jangan lupa menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online.